Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yesaya 30 ayat 18. Saya bacakan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu kita bicara tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, diberkati, dapat kekuatan baru dan seterusnya. Tapi di sini perhatikan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Tuhan itu juga rasanya punya kerinduan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, jadi bukan hanya kita, bahkan kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya, kerinduan Tuhan untuk memberkati kita, kerinduan Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Saya kira lebih besar daripada kerinduan kita. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan itu menanti-nantikan waktunya, ingat, segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhanlah yang menetapkan waktunya. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah kitanya. Ya, Tuhan sudah ingin sekali menunjukkan kasih-Nya. Tuhan ingin menyatakan kasih sayangnya. Tuhan ingin melimpahkan berkat-Nya. Tuhan ingin menolong hidup kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang gak siap. Ya, kitanya belum menyiapkan hati. Kitanya masih maunya sendiri. Hidup kita jalan sekehendak hati kita, gak mau memperhatikan Tuhan. Sehingga akhirnya seakan-akan semua itu tertahan. Karena itu Tuhan tuh sungguh sangat-sangat ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Pertanyaannya, maukah kita disayangi Tuhan? Maukah kita menerima kasih-Nya dari Tuhan ini? Tergantung kita. Sebab Allah itu adil. Jadi orang yang sungguh-sungguh meresponi, orang-orang sungguh-sungguh dia juga menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang ini akan merasakan betul akan kasih Tuhan, merasakan betul akan kuasa bahkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Ya, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Kalau orang yang nggak siap, dia sia-sia kan. Tuhan curahkan berkat yang melimpah, tetapi nggak ada wadah di hati kita, sehingga itu terbuang percuma.
Ya, jadi kan artinya apa? Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita juga punya kerinduan akan Tuhan? Apakah kita juga menanti-nantikan Tuhan, menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya, menyatakan kasih sayangnya, menyatakan rahmat dan berkatnya bagi hidup kita? Kalau engkau orang yang menanti-nantikan Tuhan, sungguh berbahagialah engkau. Sebab Tuhan akan menyatakan dan menunjukkan kasihnya itu kepada hidupmu. Sehingga dalam keadaan apapun, percayalah ketika ada kasih sayang Tuhan, maka engkau akan mengalami sendiri pertolongannya, berkatnya, dan segala yang baik yang dari Tuhan bagi hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun situasi kondisimu, jangan sampai engkau tidak menantikan Tuhan. Jangan sampai engkau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, berjuang sendiri. Sehingga nanti kalau merasa sedikit berhasil saja langsung, wah ini gara-gara aku. Hati-hati, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati loh, ayatnya mengatakan bisa terkutuk. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan justru dapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan berbahagialah ia. Karena dia akan menerima kasih sayang Tuhan. Menerima akan segala yang baik dari Tuhan bagi hidupnya. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua. Kalau engkau saat ini orang yang menantikan Tuhan, kok aku belum dijawab Tuhan, doa aku belum mendapat tanggapan dari Tuhan. Tetap nantikan Tuhan dengan semangat, nantikan Tuhan dengan iman yang teguh. Percaya bahwa Tuhan akan bangkit, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih sayangnya atas hidupmu. Dan engkau akan mengalami perkara-perkara yang mungkin tidak pernah terpikirkan olehmu. Betapa besar, betapa luas, betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita. Sehingga banyak perkara-perkara terjadi di luar batas kemampuan kita. Tuhan kerjakan bagi kita. Luar biasa kan? Ya, Tuhan menanti-nantikan. Tuhan ingin sekali memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan ingin menyatakan kasih sayangnya. Dia mau bangkit untuk saudara. Dia mau menemui saudara. Sekarang siapkan diri kita. Siapkan diri kita untuk juga menanti-nantikan Tuhan. Nah, itu namanya bersambut ya. Jadi Tuhan juga menantikan untuk menyatakan kasih-Nya. Kita juga menantikan Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi hidup kita. Akhirnya klop. Ya, mari alami sendiri kuasa Tuhan dengan setia menanti-nantikan Dia. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Engkau saja begitu rindu, Engkau begitu menanti-nantikan saat yang tepat untuk menyatakan kasih, menunjukkan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Biarlah kami pun demikian juga Tuhan. Kami merindukan kasih sayang Tuhan. Sehingga Tuhan dalam penantian kami dikuatkan terus. Apapun kondisi kami mau percaya. Ketika kasih Tuhan dinyatakan atas hidup kami akan mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan segala hal yang baik yang dari Tuhan. Dan banyak perkara ajaib terjadi. Kami rindu kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka, mara, bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.